Diawali dengan memperlihatkan seorang pengasuh yang menjaga dua orang anak yang ditinggal orang tuanya bekerja, di mana setelah anak-anak itu tidur, dia mendengar suara gaduh dari sebuah ruangan dan kemudian pergi memeriksanya. "15 tahun kemudian, di sebuah restoran tepi kota, terlihat 4 orang remaja yang akan menonton konser musik di suatu tempat. Namun karena tak tahu arah tujuan mereka pun akhirnya menanyakan kepada pelayan dan polisi yang kebetulan ada di sana. Tak lama seorang sopir menghampiri mereka dan menawarkan bantuan untuk membawanya ke tempat tujuan. Sadar ada yang tak beres, Brody menolak tawaran dari sopir itu, di mana Pak Polisi pun membantu mereka untuk meminta sopir itu secepatnya pergi dari sana. Polisi itu lalu menyarankan mereka untuk memilih jalur alternatif bernama Clown Town yang melewati kota badut, yang mana jalan itu adalah rute tercepat untuk menuju tempat tujuan mereka meski terdengar menyeramkan untuk mereka. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, seorang wanita bernama Jill baru sadar jika ponsel miliknya tertinggal di restoran tadi, di mana dia pun meminta pacarnya yang bernama Mike untuk menepikan mobilnya sambil memikirkan rencana selanjutnya. I put it on the counter and then that creepy guy walked up. I'm sure she picked it up and she's probably just waiting for us to go back and get it. Setelah berdiskusi, pacar Brody yang bernama Sarah pun mencoba menghubungi nomor ponsel Jill yang rupanya telah berpindah tangan dan bersedia memberikan kembali ponselnya di kota badut, karena tahu bahwa para remaja itu akan melewati daerah tersebut. Sampai di sana, selain dihadapkan dengan suasana kota yang mencekam, Sarah kesulitan menghubungi nomor milik Jill karena sinyal yang sulit didapat di sana. Hingga malam hari mereka tak kunjung bertemu dengan orang yang akan mengembalikan HP milik Jill. Dan justru mereka mendapati seseorang misterius yang terus mengawasi mereka dari kejauhan. Saat berkeliling daerah itu, mereka pun melihat dua orang yang baru saja turun dari mobil, di mana ketika mereka dekati orang itu, tiba-tiba mereka pun kini harus dihadapkan dengan beberapa orang aneh berpenampilan badut yang mencoba menyerang mereka. Pada akhirnya, Jill harus bernasib sial saat dia harus tertangkap oleh para badut. Terlebih lagi, teman-temannya justru meninggalkannya karena tahu kekejaman para badut itu. Ketiganya pun nyaris saja berhasil ditangkap namun beruntung, ada seorang lansia yang membantu mereka terhindar dari badut-badut tersebut. Pria yang diketahui bernama Frank itu lalu membawa mereka ke rumahnya dan menjelaskan sebab kota itu menjadi seperti kota mati setelah kehadiran para badut di sana. Frank menceritakan jika semua berawal sejak 15 tahun silam saat kota itu masih sering dikunjungi wisatawan. Akan tetapi semua berubah saat terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kematian massal dan membuat penduduk di sana ikut menjadi korban. Hingga muncullah satu keluarga yang berpenampilan badut dan mulai memburu para penduduk yang tersisa. Para penduduk pun awalnya mengira jika hilangnya tetangga mereka di sana karena pindah ke suatu tempat. Hingga akhirnya para badut itu mulai menyerang dan menghabisi penduduk di sana satu demi satu yang hanya menyisakan beberapa orang saja, di mana salah satunya adalah Frank. Tak lama, para badut itu berhasil menemukan mereka di sana. Namun karena terlalu asik bercerita, mereka pun terlambat untuk pergi dari sana yang membuat salah satu dari mereka kembali menjadi korban. Brody dan Sarah yang berlari ke atap pun harus terjebak di sana dan terpaksa menghadapi para badut meski tanpa senjata apapun.
Setelah menghabisi para badut, Brody pun baru menyadari jika para badut itu merupakan pegawai restoran. Hingga pantaslah mereka terjebak masuk perangkap para badut. Mengetahui fakta tersebut, mereka memutuskan untuk segera pergi dari kota itu untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Frank tetap akan tinggal di sana namun tetap mendukung apapun keputusan mereka. Sementara itu, Jill yang berhasil tertangkap tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa berteriak saat dia terus dipermainkan oleh para badut itu. Di sisi lain, Sarah dan yang lainnya pun hampir saja bisa keluar dari kota itu. Namun masalah baru pun muncul saat salah satu dari mereka memutuskan untuk keluar setelah melihat temannya sedang sekarat di tepi jalan. Sehingga inilah akibatnya. Frank? Saat dalam pelariannya, Brody melihat seorang wanita tua berada di dalam sebuah rumah dan memutuskan untuk singgah. Don't you know? It's dangerous. Diketahui jika wanita itu adalah mantan istri Frank yang kemudian didapatlah fakta mengejutkan setelah dia mengakui jika para badut itu adalah anak-anaknya yang telah dididik sejak kecil untuk membunuh dan menghabisi para penduduk di kota kecil tersebut. It wasn't little Ricky's fault what happened. Tak lama datanglah anaknya yang berniat menghabisi Brody. Namun beruntung ia dengan cepat bersembunyi yang membuatnya bisa selamat. Di lain pihak, Sarah dan Mike pun berhasil ditangkap oleh badut lainnya dan dibawa ke tempat Jill untuk dieksekusi, di mana Jill yang terus membuat kesal para badut pun akhirnya harus meregang nyawa di sana. Di sini terungkap pula bahwa si polisi itu merupakan bagian dari komplotan para badut psikopat, di mana kini dia pun mulai jenuh dengan setiap kebrutalan yang terjadi dan memutuskan untuk keluar dari komplotan mereka. Namun inilah yang dia terima. Saat si badut sibuk dengan polisi itu, Brody pun datang untuk menyelamatkan Sarah dan juga Mike. Kondisi pun menjadi kacau saat Sarah terus berteriak yang membuat si badut kembali menyadari yang membuat mereka kembali terhambat oleh badut itu. Namun beruntung Pak Polisi itu ikut membantu untuk menghambat pergerakan si badut. Meski Mike berhasil mengalahkan salah satu badut itu, untuk bisa membantu Brody dan Sarah untuk kabur dari sana, meski mereka akhirnya kembali berhasil ditangkap. Pada akhirnya, Brody dan Sarah berhasil selamat berkat 2 kali pengorbanan yang dilakukan Mike yang tewas mengenaskan. Hingga para badut pun terpaksa harus gigit jari mengetahui 2 mangsanya berhasil meloloskan diri. Terima kasih buat sobat yang sudah menonton. Yuk berteman dengan kami dengan cara subscribe, like, komen dan share ke sosial media sobat semua. Dan aktifkan juga tanda loncengnya agar selalu dapat update terbaru dari channel ini.